Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tina Afianti. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 3. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Sulastri SPDMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang ada di jenjang SMP kelas 7. Yang mana materinya ialah membahas tentang HAM, yaitu diantaranya pengertian HAM, jenis-jenis HAM, contoh pelanggaran HAM, faktor pelanggaran HAM, dan cara pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama itu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dalam kandungan sampai meninggal, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi, tidak bisa dicabut dan bersifat abadi. Kedua, adapun beberapa jenis-jenis HAM, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak wanita dan hak anak dan hak wanita. 3. Berikut contoh-contoh hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari. Pertama, kebebasan beragama. Yang mana kebebasan beragama tersebut semua orang boleh memilih dan menentukan agama dan keyakinannya sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan. 2. Hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yang mana semua orang wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata pemerintahan, tidak mengenal itu suku, agama, ataupun ras, ataupun jabatan dan kekayaan. Ketiga, kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berekspresi mengenai dirinya, entah itu berekspresi sesuai dengan pekerjaannya ataupun yang lainnya. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Semua orang tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kasta ataupun apa, harus mendapatkan layanan kesehatan yang bijak, yang layak, dan yang nyaman. Terakhir, hak keadilan sosial dan ekonomi. Hak keadilan sosial dan ekonomi ini dalam artian pemerintah tidak boleh berikasi dalam memberikan bantuan, entah itu kepada siapapun, harus merata dan sesuai porsinya. 4. Berikut faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Faktor internal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia, yang mana orang-orang sering mengabaikan atas hak orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi psikologis bisa menyebabkan seseorang bertindak merugikan atau melanggar hak asasi manusia atau HAM orang lain. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM ialah tidak ada sosialisasi tentang HAM, kurangnya kepedulian akan HAM karena tidak ada sosialisasinya. Berikutnya, karena pendidikan di negara ini belum merata ke semua daerah, yang mana masih banyak daerah tertinggal, entah itu kendala karena transportasi atau koneksi ataupun jaringan yang lainnya. Maka dari itu masih banyak daerah-daerah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, sering terjadi pelanggaran HAM yang disebabkan karena kurangnya pemahaman akibat tidak adanya sosialisasi tentang HAM oleh pemerintah. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM itu, pertama, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan bisa menyebabkan seseorang tersebut menghargai HAM. Kedua, memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. Dibuatnya Undang-Undang Indonesia tentang HAM, yaitu apabila ada yang merampas hak orang lain maka akan diberi sanksi.
3. Meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. 4. Penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Baik, cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.